Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Apri Kurnia Putri dengan nomor MPM 2011100420. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Tusiana, MPD. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian psikologi pendidikan dan ruang lingkup kajian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan menurut saya yaitu psikologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran serta pengajaran. Lalu ruang lingkup kajian psikologi pendidikan yang pertama ada belajar. Di dalam belajar ini mencakup berbagai macam teori dan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua yaitu proses belajar. Di dalam proses belajar ini mencakup tentang perbuatan dan peristiwa yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada situasi belajar. Di dalam situasi belajar ini membahas tentang suasana atau keadaan lingkungan terkait dengan aktivitas pembelajaran peserta didik. Soal yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik dan kontribusinya psikologi terhadap proses pendidikan. Menurut pendapat saya mengenai pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik itu sangat penting karena dalam psikologi pendidikan itu banyak membahas tentang permasalahan yang berkaitan tentang perkembangan manusia. Jadi kita sebagai calon pendidik itu tidak hanya mengajar saja, tetapi kita juga harus memahami karakter setiap siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu kontribusi psikologi terhadap proses pendidikan yang pertama yaitu ada kontribusi psikologi terhadap pengembangan kurikulum, kontribusi psikologi terhadap sistem pembelajaran, dan kontribusi psikologi terhadap sistem penilaian. Soal yang ketiga, menurut pendapat Anda apa itu perkembangan peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, serta pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian penerapan dari psikologi perkembangan yang secara khusus membahas tentang aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap sekolah dan sekolah menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam individu yang berkaitan dengan bakat, sifat, dan dorongan. Lalu yang kedua ada faktor yang berasal dari luar individu yang berkaitan dengan makanan dan juga kedudukan peserta didik di dalam keluarganya. Lalu yang ketiga yaitu faktor umum yang berkaitan dengan kesehatan dan jenis kelamin. Pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik itu sangat pentingnya karena perkembangan setiap peserta didik itu tidak ada yang sama, pastinya berbeda-beda. Jadi kita harus memahami perkembangan setiap peserta didik. Soal yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, serta karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, di mana pendidik tidak hanya menyiapkan kecakapan kognitif terhadap sang anak, tetapi juga memberikan ilmu tentang moral dan kecerdasan mental dari sang anak. Perkembangan anak adalah proses yang mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Perkembangan remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan remaja serta penerapannya dalam pendidikan, yang pertama faktor pola asuh orang tua, yang kedua faktor lingkungan sekitar, dan yang ketiga faktor nutrisi dan gizi yang diberikan. Soal yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan individu yang menyebabkan proses dan hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang menyebabkan proses dan hasil belajar, menyikapi perbedaan individu terhadap proses dan hasil belajar. Perbedaan individu di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dipungkiri karena tidak semua manusia memiliki persamaan, dan faktor yang menyebabkannya yang pertama yaitu perbedaan fisik motorik atau kemampuan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan di mana ada anak yang cekatan dan terampil dan juga ada anak yang lambat. Yang kedua, perbedaan inteligensi, dan yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Dalam perbedaan kecakapan bahasa ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor kecerdasan, dan juga fisik. Cara mengatasinya, yang pertama bagi anak yang lambat, itu program yang diterapkan bisa dengan mengadakan remedial. Yang kedua, bagi anak yang sedang dapat dikembangkan program pengayaan. Yang ketiga, bagi anak yang cepat dapat dikembangkan program percepatan. Yang keempat, mengelompokkan hasil prestasi yang diraih oleh siswa. Baik, itulah jawaban dari soal UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.